Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa li baiti ajma'in syai'unillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna qad kharajna. Allahumma inna qad kharajna min haulina wa quwwatina. min haulina wa quwwatina ila haulika wa quwwatika. ila haulika wa quwwatika Wa min ilmina ila ilmika. wa min ilmina ila ilmika Wa min iradatina ila iradatika. wa min iradatina ila iradatika Bi rahmatika ya arhamar rahimin. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala nuril anwar. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar. wa sirril asrar wa tiryakil aghyar. wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar. wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadanil Mukhtar. Sayyidina Muhammadanil Mukhtar wa alihil athhar. wa alihil wa athhar ashabil akhyar. wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ifdali. adadan anillah wa ifdali. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih bab 20 ya. Oke, silakan dilanjut baca yang mana itu kemarin, yang mana tuh? Ini Ali berkata ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ali berkata, "Ya, bahkan yang lebih baik daripada itu, ketika didatangkan para tawanan dari Tobi, seorang gadis ada dalam penawanan. Ia berkata, 'Wahai Muhammad, tidakkah terpikir olehmu untuk membebaskan aku dan mencoreng wajah musuh-musuhmu dan kabilah-kabilah Arab denganku? Aku adalah putri pemimpin kaumku. Dulu bapakku melindungi kampung-kampung, membebaskan tawanan, mengenyangkan orang lapar, menyedekahkan makanan, menebarkan salam, dan tidak pernah menolak orang yang memiliki hajat. Aku adalah putri Hatim At-Ta'i.' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, 'Wahai gadis, sesungguhnya ini benar-benar adalah sifat orang-orang mukmin. Seandainya bapakmu adalah seorang muslim, niscaya kami akan memohonkan rahmat untuknya. Bebaskanlah gadis ini karena dulu bapaknya adalah orang yang mencintai akhlak yang mulia.' Hadis riwayat Baihaqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'La yadkhulul jannata illa ihsanul akhlak.' Tidak akan masuk surga kecuali orang yang bagus akhlaknya. Oke, cukup. Nah, jadi ini menerangkan bahwa ada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan muslim, bapak dari si perempuan yang menjadi tawanan ini, dia bukan muslim, dia bukan mukmin, tetapi memiliki perilaku, budi pekerti, akhlaknya akhlak Islam. Akhlak Islam itu apa? It'amut ta'am. Ngenyangin perut orang tuh akhlak Islam, walaupun dilakukan oleh non muslim. Di mana ketemu ada orang yang kalau jalan sama dia tuh haram lapar gitu kira-kira. Nah, itu tuh berarti akhlak Islam itu. Ya. Kalau dulu kata guru kita dulu 40 tanda kenabian, yang paling ringan itu ngasih makan orang. Itu ya. Jadi ciri wali itu paling gampang. Kalau sama dia tuh orang kenyang apa enggak? Itu kalau enggak dah, jangan dah. Ciri orang soleh itu enggak pelit, udah itu. Itu udah ciri paling standar udah. Ya. Jadi kalau kita pengen jadi apa? Pengen naik derajat kita tuh gimana caranya? Yang paling gampang. Jangan biarin orang tuh kalau deket kita lapar. Kita boleh puasa.
Orang dekat kita jangan lapar tapi. Jadi puasa itu amalan buat diri kita, bukan buat orang. Buat diri kita amalannya lapar. Buat orang amalan diri kita untuk orang, ngenyangin orang. Amalan diri kita untuk kita lapar. Nabi untuk dirinya lapar. Nabi untuk orang ngenyangin. Gitu ya? Jadi jangan dibalik tuh. Diri kita ke orang puasa, kita kenyang terus. Ya, mana amalan diri kita untuk kita, mana amalan kita untuk orang. Nah, itu bedain itu. Gitu ya. Nah, it'amut ta'am. Pokoknya it'amut ta'am. Ini kalau ini udah kalah sama Buddha Seci kalah, udah kalah. Islam itu kita ngomongin apa nih? Kita ngomongin kejayaan Islam, peradaban Islam. Nggak sanggup masih makan orang, udah lewat udah. Coba dah, ente punya temen soleh, hafal 30 juz, tahajudnya rajin, pinter luar biasa, pelit coba. Temen ente jarang sholat nih. Cuman kalau makan pasti ngajak ente pilih yang mana? Jalan sama siapa coba? Ya. Jadi semua ibadah kita itu, ibadah itu runtuh gara-gara pelit. Rosid ngerti nggak? Soalnya serius banget dengerinnya. Ya semua ibadah kita itu, yang bagus-bagus itu runtuh kalau apa? Pelit. Koruptor tuh disukain orang karena dermawan. Itu masalahnya kan. Masalahnya korupsi itu. Tetep aja nggak boleh itu, dermawan yang haram itu. Ya. Ma haruma akhdhuhu haruma i'ta'uhu, apa yang haram diambil, haram untuk dikasih. Diambilnya haram, yang ngasihnya haram. Gitu ya. Ibadah kita yang banyak itu runtuh dalam interaksi sosial kita kalau pelit. Mau kita profesor, doktor pelit enggak? Ya. Nah, itu ya. Maka Islam ini datang bukan dengan ceramah macam-macam. Islam ini datang dengan kalau waktu siang ngajak orang makan. Ini orang mana sih kalau makan tuh ngajak-ngajak melulu, ya orang Islam. Ya, maka tahlilan makan. Ini ada orang bahas, haram tuh nasi kotak tahlilan. Nasi kotak kok haram? Yang haram tuh babi isinya. Ya. Tahlilan makan, wuludan makan, takziah makan. Ini memang begitu. Ya. Yang enggak boleh adalah nyusahin tuan rumah, itu yang enggak boleh. Orang lagi sedih suruh nyiapin juga, nah itu boleh. Ya. Deh. Nah, apa tuh? Yut'amu ta'amun. Coba dalam satu hadis Nabi mengatakan, Nabi ditanya, ayyul Islam khair? Islam yang bagaimana yang bagus? Ini standar Islam, indeks keislaman. Standar Islam yang bagus tuh kayak gimana gitu. Apa kata Nabi? It'amut ta'am, it'amul ji'an, ya. Apa tuh? Afsus salam. It'amut ta'am. Shallu bil lail wan nasu niyam. Yang pertama, sebarkan salam. Sebarkan salam itu bukan cuma ngucapin salam. Ya kalau ngucapin salam habis itu maki-maki kan. Ya, nyebar salam itu benar-benar menyebar salam kedamaian. Ya. Yang kedua, it'amul ji'an, memberi makan kepada orang yang lapar. Yang ketiga, sholat malam saat manusia tidur. Itu Islam yang benar itu. Maka kalau di satu kampung, satu desa ada orang lapar, tuh pasti Islamnya nggak benar tuh satu kampung. Pasti itu. Pasti udah. Atau yang kedua, ada orang yang ngambil hak orang di kampung itu, sehingga ada orang lapar. Jadi kalau pakai sistem Islam tuh mustahil ada orang lapar, tuh mustahil. Mustahil itu benar. Kenapa mustahil? Coba aja.
Kata Nabi, ta'amul isnen yakfi as-salasa. Ta'amul wahid yakfil isnen. Ta'amul isnen yakfil arba'ah. Ta'amul arba'ah dan seterusnya. Makanan satu orang cukup untuk 2 orang. Ente punya makanan nih, ente beli mie ayam 1, ente belah 2, ente makan setengah doang. Mati nggak? Nggak mati, tapi orang jadi nggak mati gara-gara ente kasih makan. Ente nggak mati, orang yang tadinya mau mati nggak mati. Yang jadi masalah mie ayam 3 kita makan sendiri. Itu masalahnya kan. Makanan 2 orang cukup 4 orang kata Nabi. Ya. Jadi mustahil. Ada orang lapar tuh mustahil itu. Mustahil itu. Nah kenapa? Ada orang sampai lapar kita nggak tahu. 1, pelit. 2, dia ambil hak orang lain. Itu jatah orang itu. Nah, maka doa Nabi, Allahumma ja'al rizqa ala Muhammadin kifafan. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad itu cukup. Cukup itu jangan lebih. Kalau lebih itu mubazir. Kita dikasih kue bolu nih 5 biji. Mau disimpan semua tuh kue itu. Sampai bulukan. Ya. Itu mubazir kan? Kalau kurang, ya nggak enak kalau kurang. Ya Allah jadikanlah rezeki keluarga Muhammad cukup, ya cukup udah. Kalau lebih mubazir jadi nggak berkah. Kalau kurang nggak enak. Tapi cukupnya Nabi itu cukup yang sangat-sangat qanaah itu Nabi ya. Beda sama cukupnya kita, standarnya beda. Ya. Nah. Oke, baik. Tidak pernah menolak orang yang sedang ada kebutuhan. Ya, sahibu hajatin. Enggak pernah ditolak. Ya, tapi di dalam membantu juga jangan takalluf. Takalluf itu membebani diri sendiri. Kita bantu orang, tapi jangan bebani diri sendiri. Nanti kita jadi orang yang harus dibantu juga jadinya. Iya kan? Kita mau bantu orang, jangan sampai kita jadi orang yang harus dibantu lagi gara-gara bantu. Dia kan niat bantu orang kan nyelesain masalah, jangan nambah masalah lagi jadi kita. Ya. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah ini ya. Laukana abuka musliman, seandainya bapakmu orang Islam. Seandainya bapakmu masuk Islam, maka kita akan saling berkasih sayang. Khallu anha, maka lepaskan dia, si tawanan perempuan ini, karena bapaknya itu akhlaknya bagus, padahal non muslim. Jadi kita menilai keislaman itu ada 2. Yang pertama agamanya apa tuh, KTP-nya Islam, Islam dia tuh. Walaupun nggak sholat, walaupun Islam tapi dia lumayan kan, nambahin jumlah, ya jadi banyak gitu orang Islam. Yang kedua kita menilai keislaman dari makarimil akhlak, dari akhlak yang baik. Nah ini yang dijadikan penelitian, ya penelitian how Islamic are Islamic countries, seberapa Islamnya negara-negara Islam, itu pernah ada penelitiannya. Nilainya bukan dari populasi muslim ya bukan, tapi dari nilai-nilai Islam yang dihidupkan. Suruh ngantri nggak mau, itu kan bukan Islam tuh. Nyelok aja kerjaannya. Wudu aja nggak mau ngantri gitu, wudu aja nggak mau ngantri. Ya, apalagi ngisi bensin, nggak mau ngantri dah. Itu bukan akhlak Islam itu. Tanah bukan haknya diambil. Saluran air diambil, itu kan? Ya. Parkir nyusahin orang, itu termasuk. Ya, akhlak Yahudi itu. Ya. Nyusahin orang. Pokoknya nyusahin orang gitu. Kata Nabi SAW,
Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi ghusni syajarin qata'aha min zuhrit tariq. Aku melihat orang itu mondar-mandir di surga. Ternyata sebab masuk surganya itu sepele. Dia itu ngerapihin ranting yang ngalangin orang. Orang jalan tuh apalagi naik ini ya, digonceng naik motor sport ya. Tahu-tahu ada ranting, plok deh. Begitu turun, kenapa sayang jidatmu merah? Ya nggak kerasa. Ya, yang bawanya nunduk dianya begini tegak. Ya. Itu dirapihin. Dengan sebab itulah dia masuk surga. Ya, jangan tanya ntar dia masuk neraka dulu apa enggak, pokoknya dia masuk surga aja udah. Ya. Jangan tanya dulu sholat apa enggak, jangan tanya itu udah. Pokoknya dia masuk surga, ujungnya dia masuk surga. Gara-gara itu. Artinya apa? Nyusahin orang tuh kafir gitu. Jangan, kalau nggak bisa bantu orang tuh jangan nyusahin orang, udah gitu aja. Ya, nggak nyusahin orang itu adalah bentuk bantuan gitu dah. Ya. Nah. Ya, ada orang tuh yang lebih mendingan lu diem aja dah. Kalau lu gerak lu nyusahin. Gitu aja. Saya bantu apa nih? Enggak, lu diem aja. Lu gerak lu nyusahin. Nah. Bantu kita dengan lo diem aja. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi nyusahin orang ya. Nutup jalan orang segala macam. Janganlah. Dipikir berkali-kali lah. Atau kita mau berhenti 5 menit, kira-kira lah. Pikirnya harus panjang betul tuh kita mau gitu doang tuh. Berhenti 5 menit kita ngalangin orang lewat apa enggak? Ngalangin. Gitu ya. Mobil kita tuh ngalangin orang apa enggak? Nah. Jangan sampai nyusahin orang. Itulah akhlak Islam. Jadi itu 2 tanda keislaman. Yang pertama, Islam dengan agama karena dia bersyahadat. Yang kedua, dia Islam walaupun dia non muslim tapi dia Islam karena akhlaknya Islam. Ya. Nah, kemudian walladzi nafsi biyadihi la yadkhulul jannata illa hasanul akhlaq, tidak akan masuk surga kecuali orang yang memiliki akhlak yang baik, yang mulia. Enggak akan masuk surga kecuali dia memiliki akhlak yang bagus. Jadi memang benar-benar akhlak itu pondasi. Itu ibadah nggak pakai akhlak itu hancur betul. Ibadah nggak pakai akhlak hancur. Ibadah itu kalau nggak pakai akhlak itu cuman mikirin legal tidak legal, sah tidak sah, tuh ya. Kalau ibadah nggak pakai akhlak. Apalagi yang bukan ibadah. Contoh nih. Ngasih sedekah ke orang. Pak, minta Pak bantuin saya Pak. Ngambil. Kasih Pak, udah sana. Nah gitu ya. Iya bener sih bantuin. Cuma kata Quran gimana? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan bil manni wal adza. Dengan diungkit-ungkit dan dengan cara menyakiti. Ya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairan min shadaqatin yatba'uha adza. Ya. Dan orang Indonesia itu benar kata orang ramah Indonesia itu. Orang ramah Indonesia itu. Ini testimoni aja ya, ini bukan ini ya. Testimoni itu kan beda-beda ya. Apa pribadi sifatnya testimoni ya. Nah ini kebetulan testimoni kita aja.
Jadi ini jangan dipukul rata nih kalau kayak gini nih. Di antara ibadah yang rada saklek tuh memang Salafi. Itu saklek gitu, Wahabi itu Salafi itu saklek deh kalau ibadah. Ya coba sholat di masjidnya lah gitu lah. Sholat di masjidnya. Yang kedua, orang Indonesia itu lebih ramah dari orang luar negeri. Ya, teman-teman Salafi itu ibadahnya rada saklek. Yang kedua, orang Indonesia lebih ramah dari orang luar negeri. Ini kalau digabung, orang Salafi luar negeri. Nah tuh. Coba. Itu benar itu. Jadi kita khutbah nih di masjid lah. Kita khutbah. Samping kita orang bule, Salafi. Dia baca Quran bawa tab. Bidah banget ya. Baca Quran pakai tab. Pakai tab nih. Kita kira dia ngapain nih? Baca Quran, baca Quran. Nggak ada suaranya baca Quran. Nggak tahu baca Quran, nggak tahu baca terjemah, nggak tahu juga kita ya. Ya biasa kita juga baca pakai HP. Mana ada suaranya, ya. Maka orang Indonesia kan tahu ya, di depan tuh shopnya siapa kan? Di samping kita dia. Nah, ya, kita baca, ada suaranya. Ya, kita pakai suara keluar. Ya. Nah kita khutbah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan. Nah, soft kita diambil orang lah kan, gitu kan. Orang Indonesia kan salaman aja orang Indonesia kan. Dia duduk begini. Samping ajak salaman. Gitu ya. Orang Indonesia nggak mungkin gitu. Ya. Jadi orang Indonesia Salafi nggak gitu-gitu juga. Gitu. Orang luar negeri Salafi, udah. Ya. Udah. Promax lah pokoknya udah. Mereka terkenal cuek. Kalau kamu ngeliat orang Indonesia misalnya artis dipoto agak gimana, orang tua kalau nolak bener. Hah? Nggak mau, bener-bener nggak mau dipoto. Itu kita. Ya pernah lah waktu di Singapura begitu, nggak mau dipoto dia. Ya anaknya lucu, nggak mau dipoto. Nah, gitu ya. Jadi ibadah tuh nggak pakai akhlak tuh, keluar masjid cemberut aja. Ya. Apalagi yang bukan ibadah langsung. Ibadah langsung aja, ibadah mahdhah ya. Nggak pakai akhlak itu jelek banget. Apalagi yang bukan ibadah mahdhah. Ibadahnya ibadah ghairu mahdhah. Nggak pakai akhlak itu jelek banget. Ya. Bikin acara muludan. Atau kita sholawatan di masjid. Setengah jam sebelum sholat udah berisik di masjid. Ya orang juga punya hak. Di rumahnya pengen denger apa. Mungkin dia lagi Zoom, kan nggak enak ya lagi Zoom. Di sini, waduh berisik lah pokoknya lah, nggak enak. Kalau azan keluar ya nggak apa-apa gitu loh. Ya, atas nama ibadah gitu. Tahlilan, motornya ngalangin jalan mentang-mentang tahlilan. Ya kalau mau bikin apa? Bikin mitigasi atau bikin apa? Disiapin jalurnya gitu, jangan ngalangin orang. Nah, gitu ya. Jadi ibadah tuh harus pakai akhlak. Apalagi yang bukan ibadah. Nah, berakhlak sendiri adalah bagian dari ibadah. Berakhlak itu adalah bagian dari ibadah.
Oke. Dan kita katakan mustahil untuk mengikuti seluruh akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Mustahil. Nggak akan bisa. Akhlaknya Nabi ini terpencar ke orang-orang ini. Ada yang akhlaknya itu di sini, ada yang akhlaknya di sini, ada yang akhlaknya di sini, itu macam-macam. Gitu ya. Lanjut, Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meliputi Islam dengan akhlak-akhlak yang mulia dan amal-amal yang baik. Akhlak mulia itu misalnya adalah bergaul dengan baik, berhati mulia, bersikap lembut, mendermakan kebajikan, menyedekahkan makanan, menebarkan salam, menjenguk seorang muslim yang sakit, baik yang soleh maupun orang yang jahat, mengiringi jenazah orang muslim, berperilaku baik kepada tetangga, baik yang muslim maupun yang kafir, memuliakan orang tua yang muslim, memenuhi undangan, mengundang jamuan makan, memaafkan, mendamaikan, bersikap dermawan, bermurah hati, berlapang dada, mengucapkan salam terlebih dahulu, menahan kemarahan, dan mengampuni kesalahan orang lain. Di lain sisi, perilaku yang menghancurkan Islam antara lain adalah senda gurau, kebatilan, nyanyian, semua alat musik yang bersenar, semua alat musik yang berlubang, dusta, gibah, kebakilan, kepelitan, kekerasan sikap, kesombongan, tipu daya, adu domba, pertikaian, pemutusan silaturahmi, akhlak yang buruk, takabur, membangga-banggakan diri, keangkuhan, fitnah, sukaria, kekejian, sikap seperti orang keji, dengki, hasut, ramalan, zina, aniaya, dan kezaliman. Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan satupun nasihat yang baik, kecuali beliau telah menyeru dan memerintahkan kami dengan nasihat itu. Dan beliau tidak meninggalkan satu tipu daya atau dia berkata satu aib pun kecuali beliau telah memperingatkan kami dan melarang kami darinya. Ayat berikut ini cukup untuk menunjukkan semua itu. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Adil tuh gimana? Adil tuh merespon orang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adil ya? Kalau ihsan itu assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ihsan. Kita ditonjok lagi, itu adil. Tapi hakim yang nentuin ya. Nah itu namanya adil. Adil itu adalah Islam. Wa anta'dilu aqrabu littaqwa. Keadilan itu yang dekat kepada ketakwaan. Adil itu dekat kepada ketakwaan. Di atas adil adalah ihsan. Ihsan itu adalah berbuat baik kepada orang yang mungkin mengecewakan kita. Berbuat baik kepada orang yang mungkin pernah berperilaku buruk kepada kita, itu ihsan tentu. Ya, Rasul SAW bukan hanya adil, tapi Rasul SAW al-muhsinun. Ya, Rasul adalah orang yang paling ihsan. Membalas semua dengan yang lebih baik. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberi penghormatan, maka berikanlah penghormatan yang setimpal atau lebih baik, penghormatan yang lebih baik. Nah, ini tadi disebut ya, semua akhlak-akhlak yang baik disebut, kemudian juga akhlak-akhlak yang buruk disebut. Ya, maka kita tuh perlu apa? Perlu evaluasi ya. Gak ada manusia sempurna, gak ada. Kalau kita mencari orang yang gak punya aib tuh kita hidup di hutan aja. Ya. Man tolaba akhan bila aibin
baqiya bila akhin, siapa yang mencari saudara tanpa aib, tanpa celah, tanpa keburukan, maka dia akan tersisa hidup sendiri di dunia ini. Nggak ada teman yang nggak punya aib, nggak ada kan? Ya, nggak ada teman yang tidak punya, nggak ada. Kalau kita cari teman nggak punya aib, wah, sama robot aja bertemannya, ya nggak ada. Tapi kita harus apa? Ya kita harus evaluasi yang kurang apa. Nah ini, mungkin kita punya sifat buruk, tapi kita harus jujur bahwa itu memang sifat buruk kita. Karena bisa juga kita tuh punya sifat buruk dan kita nggak mau ngaku bahwa itu sifat buruk kita. Itu berarti 2 kali kan dia. Udahlah punya keburukan dan dia nggak ngakuin bahwa itu keburukan. Ya, jadi kalau kita punya sifat buruk, coba disadari, kemudian diakui, ya itu memang kekurangan saya itu emang di situ. Ya mohon maaf lah, kekurangan saya itu emang di situ. Itu akui, walaupun dia belum bisa apa? Belum bisa untuk memperbaiki diri. Itu tandanya dia punya apa? Punya niat untuk memperbaiki diri. Bagaimana dia punya niat untuk memperbaiki diri kalau dia tidak mau menyadari atau mengakui? Ya, nggak akan bisa memperbaiki diri. Oh, dia nggak ngakuin kok sifat itu ada. Ya, jadi jujur dengan dirinya sendiri bahwa iya saya punya keburukan begini. Mudah-mudahan bisa memperbaikinya. Lanjut. Muaz berkata, Rasulullah SAW telah berwasiat kepadaku dengan berkata, wahai Muaz, aku wasiatkan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah, berbicara dengan jujur, menepati janji, menunaikan amanah, meninggalkan pengkhianatan, memelihara tetangga, menyayangi anak yatim, berbicara dengan lembut, mengucapkan salam, beramal dengan baik, memendekkan angan-angan, berpegang teguh pada iman, mendalami Al-Quran, mencintai akhirat, takut kepada hisab, dan bersikap lembut. Janganlah kamu merendahkan hukum-hukum kita, berdusta kepada seorang sahabat, menaati seorang pendosa, mendurhakai seorang imam yang adil, atau merusak bumi. Aku wasiatkan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah di setiap batu, pohon, dan kampung, serta melakukan taubat untuk setiap dosa-dosa yang tersembunyi dengan taubat yang tersembunyi, dan dosa yang terang-terangan dengan taubat yang terang-terangan. Akhlak-akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang yang paling pemberani, orang yang paling pemurah, orang yang paling banyak beribadah, dan orang yang paling pemaaf. Tangan beliau tidak pernah. Itu udah beda ini ya. Beda judul lah. Emang iya. Ada nama Ya. Oh. Sahabat Muaz radhiyallahu taala anhu pernah diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan yang haram, melaksanakan yang wajib. Itu tuh legal dan tidak legal itu ya. Ya, itu legal dan tidak legal. Bertakwa itu masalah legal dan tidak legal. Salat, puasa. Cuma nggak cukup sampai di situ, tapi juga harus dengan mahasinil akhlak, dengan akhlak yang baik. Kalau orang tuh sholat tuh bertakwa dia, orang tuh puasa ya bertakwa dia, orang nggak ngambil punya orang bertakwa dia, tapi ketemu orang cemberut aja, berarti dia nggak punya mahasinil. Jualannya sih jujur, cuman judes. Kan nggak ngaruh sebenarnya kan, orang jualan judes kan yang penting kan bener ya jualannya ya, tapi itu nggak mahasinil akhlak namanya. Ya, ada yang lebih mahal ternyata kan daripada harga apa itu, keramahan. Ya, sama yang beli juga jangan judes. Ya, berapa bang? 10.000? 2.000. brengsek gitu. Ya. Nah, ini nggak pakai akhlak namanya kan? Nawar boleh, cuman pakai akhlak kalau nawar gitu loh. Gak ada akhlak. Nah, sidqil hadis, ucapan jujur. Nah,
wal wafa bil ahdi, ya, daripada nggak bisa ngomong jujur mendingan diem gitu, daripada kalau ngomong bohong dah. Maka jangan nanya orang sesuatu yang sulit untuk dijawab. Itu jangan tanya, karena itu memancing orang untuk nggak jujur. Makanan aku enak nggak? Belum tentu enak soalnya. Bilang aja, mudah-mudahan kamu suka. Udah selesai udah. Itu pertanyaan yang dijawab jujur, tamat gitu kan. Nah, wal wafa bil ahdi, menepati janji. Kalau datang bilang datang, nggak datang bilang nggak datang. Ini pejabat biasanya nih. Ya nanti saya datang jam 12. Udah jam 3 nih. Wah, di mana nih ditunggu? Iya nanti. Lagi di jalan. Jam 5 dia bilang lagi, saya nggak bisa datang, brengsek itu kan. Ya. Itu berarti dosanya tuh alaniyah. Kalau dosanya tuh alaniyah, terang-terangan, dia harus minta maaf terang-terangan. Lu nggak bisa datang, bilang nggak bisa datang. Ini termasuk ada orang khutbah Jumat itu dikoleksi dia, satu Jumat tuh 3 jadwal. Dikumpulin sama dia 3 jadwal tuh. Ya. Nanti di hari H, saya nggak bisa datang, nanti saya utus ini. Saya nggak bisa datang, ntar saya utus ini. Diambil yang paling gede dah tuh. Ya. Nah, gimana lo? Udah belum khutbah di sana? Udah. Jangan lupa transfer. Nah, itu. Termasuk itu Idul Fitri dikoleksi sama dia 5 jadwal. Nah, gitu kan. Pak bisa khotib di sini? Bisa. Bisa khotib di sini? Bisa. Emang khutbah tuh berapa hari emangnya? Ya. Nah, al-wafa bil ahdi. Di antara al-wafa bil ahdi, kita punya undang-undang. Ikutin undang-undang, peraturannya. Ya, itu ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Uqud kita kan itu. Perjanjian. Misalnya kita proyek kedua belah pihak, itu aufu bil uqud. Ya. Properti, nah biasanya properti yang memang 10 developer itu 9 itu jangan 9, ada 8 kali ya. Nah itu ya, aufu bil uqud, penuhi janji. Ya. Kesepakatan bersama itu dipenuhi. Aufu bil uqud. Itu adalah akhlak Islam. Ada amanah, menunaikan amanah. Tarkil khiyanah, jangan tidak berkhianat. Berkhianat sama dengan menyia-nyiakan amanah. Hifdzil jar, menjaga tetangga. Oh Masya Allah ya. Coba pemimpin besar mana yang ngomongin tetangga? Ya Nabi, pemimpin besar dunia akhirat yang diomongin tetangga. Kata Nabi, aku diwasiatkan oleh malaikat Jibril tentang tetangga seakan-akan tetangga tuh ahli warisku. Itu kata Nabi kan. Tetangga. Jadi apa? Ini ya, tetangga, anak yatim gitu ya. Jadi apa? Jadi Islam tuh memang amal soleh itu disebut berhasil itu kalau personal terdekat itu berhasil, kita berhasil. Tetangga, kita nggak nyakitin tetangga. Minimal kalau kita nggak suka ngirim makanan ya jangan nyusahin tetangga lah, udah gitu aja. Ya. Nah kalau personal dekat itu. Nah ini yang jadi masalah. Negara modern itu
negara modern itu ngukur keberhasilan kebijakan. Ini nggak paham nggak apa-apa, nggak dosa ya. Negara modern itu ngukur keberhasilan pakainya statistik. Contoh, dari 100% orang lapar di Indonesia, berapa yang berhasil dikasih makan? Oh, yang berhasil dikasih makan dari 100%, 98% berhasil nggak? Berhasil lah. Oh, tepuk tangan. Pertanyaannya yang 2% gimana? Tapi dari segi prestasi berhasil nggak? Berhasil. Anggaplah 100% itu jumlahnya 1 juta orang. 98% dari 1 juta itu berapa? Berapa? Hah? 980 ribu. Berarti yang lapar berapa orang sisanya? Tepuk tangan kita. Oh, hebat, presiden hebat. 98% keberhasilannya. Itu mau mati, itu yang 20 ribu orang. Oh, ini bencana nih di Aceh. Berapa orang yang udah diselamatkan? Oh, 98. Oh, tepuk tangan. Itu mati, yang sisanya mati. Jadi negara modern ngukur keberhasilan tuh pakainya statistik. Itu pengkhianatan tuh kepada kemanusiaan, itu pengkhianatan itu. Nabi bilang, pelihara anak yatim. Lihat tetangga. La yu'minu, wallahi la yu'minu. Tidak beriman man yashba wajaruhu ja'i. Siapa yang kenyang, tetangganya lapar, enggak beriman. Itu enggak pakai statistik, enggak beriman. Apalagi 20 ribu. Jangankan 20 ribu, 1 orang lapar kita kenyang, enggak beriman. Enggak beriman. Nah, kalau kita tuh, ini karena kita bukan pejabat aja ya, kalau kita pejabat juga kayaknya beda lagi ya. Kalau kita pejabat, itu haram itu kita, open house, jangan. Nah, saat kita tuh ngeluarin makanan banyak untuk mewah-mewah kita itu, orang lapar. Kecuali kalau kita bukan pejabat, nggak ada urusannya. Ya. Nah. Apalagi yang diundang yang kaya-kaya doang. Undang di villa nih, peresmian villa gitu ya. Peresmian villa, undang dah tuh ya. Ibu-ibu menteri undang dah tuh. Haram. Kenapa haram? Karena dia itu bertanggung jawab kepada 1 nyawa manusia. Ini sebelum Syihab jadi pejabat lah ya. Siapa tahu kan dia. RW CEO dari ini ya, Kampung Naga ya. Nah, dia itu negara modern. Nah, itu menjadi bencana itu. Cara berhitung statistik itu memang itu itu ilmu modern lah gitu ya. Tapi itu bencana betul itu. Ngitung keberhasilan melewati statistik. Nggak begitu. Harusnya dibalik statistiknya itu. Berapa orang yang nggak dikasih makan? Balik harusnya. Oh, 20 ribu orang gagal udah. Ya. Nah. Hubbil akhirah. Bagaimana mencintai akhirat? Mencintai akhirat adalah dengan menjadikan seluruh profesi kita itu, aktivitas kita bernilai pahala akhirat. Semuanya, karena aktivitas kita macam-macam ya. Ada yang aktivitasnya tiap pagi mandiin burung. Macam-macam kan aktivitasnya kan. Jadiin semuanya bernilai pahala akhirat. Kepala kotor. Curug. Mandiin burung. Sampai kata Nabi, nah ini luar biasa nih ya. Usika
tiqaillahi inda kulli hajarin, bertakwa kepada setiap batu, setiap pohon, setiap tanah, setiap kampung. Luar biasa. Wa antuh disalikul dzanbin taubatan. Ya, jadi berakhlak kepada lingkungan. Rasul sallallahu alaihi wasallam berakhlak bukan hanya kepada keluarga, bukan hanya kepada orang Islam, tetapi juga kepada non muslim, bahkan kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada benda mati. Apa tuh? Kata sahabat, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat idza ishtahahu akala wa idza kariha taraka. Nabi itu enggak pernah sekalipun aku mendengar Nabi itu mencela makanan. Kalau Nabi suka, Nabi makan. Nabi enggak suka, Nabi enggak makan. Tapi enggak pernah keluar ucapan keras amat nih salak, enggak pernah keluar dari ucapan Nabi itu. Lecet dong jempol gua nih makan salak, nggak pernah keluar dari ucapan Nabi. Ya, kalau Nabi suka makan, kalau nggak suka tinggalin, jangan disentuh. Ya. Sisirnya dikasih nama Nabi itu. Ya. Itu karena menghargai apa? Menghargai benda-benda di sekitar Nabi itu. Ya, pedangnya ada namanya, sisirnya ada namanya Nabi. Sangat menjaga benda-bendanya. Lagi perang kata Nabi, jangan rusak tanaman jangan dirusak. Rumah-rumah jangan dirusak. Nah, itulah akhlak Nabi SAW, bukan hanya kepada makhluk hidup, tetapi juga kepada benda-benda mati. Fahakadza adabu ibadillah, beginilah adab hamba-hamba Allah, wa du'auhum ila makarimil akhlak wa mahasinil adab. Oke, cukup sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silakan. Ya. Salah satu akhlak yang baik adalah husnuzon ya Ustaz. Cuma mungkin banyak faktor yang melatar belakangi orang sehingga sudah menjadi trust issue gitu sama orang lain, sama instansi, sama siapapun lah. Yang tadinya mungkin dia ramah, dia baik, dia murah, enteng tangan, murah senyum dan lain sebagainya, sehingga berubah dan mungkin karena satu kejadian dia mengurangi itu gitu. Nah, gimana kita menyimbangkan ini gitu Ustaz? Ketika apalagi banyak modus-modus penipuan apa segala macam yang merugikan dia gitu karena situasi sebelumnya. Mau husnuzon sama orang berat rasanya gitu. Bawaannya curiga, bawaannya kalau kenal orang baru mau ditipu, mau di apa segala macam. Nah, menyimbangkan ini bagaimana Ustaz? Ya, suuzon sama waspada kan beda kan? Suuzon sama waspada tuh berbeda. Zon itu apa artinya? Zon itu artinya prasangka ya. Prasangka itu kamu tahu lebih banyak daripada enggaknya. Jadi taunya tuh 70%, enggak taunya tuh 30%. Tuh zon tuh namanya tuh. Abid orang soleh apa bukan? Prasangka kita udah haji, cuman dia doang di sini yang udah haji. Masya Allah. Masa kita mau prasangkain dia pencopet kan? Nggak mungkin. Haji Abid. Gitu ya. Tapi apakah kita tahu semua tentang Abid? Kan tidak. Nah, sisanya itu karena kita lebih tahu, kebanyakan yang kita tahu adalah kebaikannya Abid dan kesalahannya Abid. Itu zon tuh namanya kan. Iya, jadi bukti kebaikannya tuh lebih banyak daripada enggaknya.
Itu namanya zon. Zonnya yang baik namanya husnuzon. Gitu ya. Husnuzon. Sebaliknya, kalau kita punya bukti keburukan orang lebih banyak daripada kebaikannya, 70% dia tuh muka lecek, rambut gondrong misalnya ya. Bekil. Hitam bau. Udah. Kumis nggak dicukur misalnya. Misalnya ya. Yang begini nih copet nih biasanya nih misalnya. Jadi 70%. Ih, tahu aja loh, emang dia dulu pernah nyopet. Hah, kan bener kan? Nah, tapi pertanyaannya sekarang dia masih nyopet apa enggak? Tapi 70% informasi adalah informasi tentang keburukannya dia. Itu masih zon namanya. Pokoknya masih ada sisa celah kita nggak tahu, itu namanya zon. Padahal kita tahu lebih banyak, itu zon tuh namanya. Kalau baik berarti husnuzon, kalau buruk namanya suzon. Di Bogor hujan apa enggak? Kalau buktinya lebih banyak, oh di sini angin, gerimis, bendungan naik airnya, berarti di sono hujan. Tapi apa benar sono hujan? Dari buktinya sih 70% hujan. Itu namanya zon tuh namanya. Kecuali kalau ente video call dengan orang di Bogor sekarang ngelihat hujan tuh namanya ilmul yakin tuh namanya. Kalau ente ke Bogor sekarang hujan, itu namanya ainul yakin. Ente hujan-hujanan di Bogor, itu hakul yakin itu namanya tuh. Oke. Orang nih lama nih teman kita nih, nggak pernah kontak nih. Assalamualaikum Raju. Duit yuk. 2 tahun nih dia nih nggak pernah negor gua. Sekarang dia assalamualaikum. Jem duit nih kayaknya nih. Itu suzon kan? Sudah. Tapi kalau suuzon, dia harus punya 70% bukti. Zonnya dia tuh. Mungkin ada orang sebelumnya yang pernah di konfirmasi nih, Lik. Ini dia WA gua nih. Menurut lu kenapa nih? Yu barusan juga WA gua. Ya. Terus lo balas, kagak, gua baca doang. Gitu ya. Tapi kalau ente nggak tahu, nggak punya bukti sama sekali, itu 50-50, itu namanya syak raib, keraguan. Ya, itu namanya keraguan. Jadi zon kayak gitu. Nah, rumusnya gampang, rumusnya kan kata Allah, inna ba'da zonni ismun. Sesungguhnya sebagian dari zon itu adalah dosa. Zon yang mana? Yang su'udzon. Dosa. Ya, dosa. Jadi kalau itu kebaikan, silakan Anda berprasangka. Tapi kalau itu keburukan, jangan Anda berprasangka. Kemudian kita juga diharuskan untuk waspada. Menjaga harta, menjaga jiwa, kan kita harus kayak begitu. Ya, itu berbeda dengan berburuk sangka. Menjaga jiwa, menjaga harta dari kejahatan orang lain, itu harus selalu apa? Harus selalu siap, harus selalu standby kalau kayak gitu. Nggak ada urusannya misalnya kita menghindar dari orang, ya, karena orang itu punya track record yang kurang bagus, nomor nggak dikenal, WA kita segala macem, ya. Kita menghindar dari orang bukan karena kita benci sama orang tersebut, atau bukan karena kita meyakini bahwa orang tersebut bakal berbuat buruk sama kita, bukan, tapi kita mau melindungi diri kita kapanpun dan dimanapun. Jadi itu nggak terbatas sama orang, memang kita tuh setiap saat harus melindungi diri kita. Itu waspada tuh namanya. Ya, contohnya di bis, di kereta,
Itu banyak orang nih, takutnya ada copet nih. Nggak semua yang gondrong tuh copet kan gitu kan? Nggak semua yang nggak mandi copet gitu kan? Nah, nggak semua yang gondrong copet, nggak semua yang mandi copet. Jadi gimana caranya? Ya waspada dari semua orang. Jangan kita tunjuk satu orang, jangan. Wah ini jangan-jangan nih, wah ini dia jangan-jangan nih. Jangan. Udah pokoknya kita waspada. Taruh yang benar itu namanya waspada. Kalau suuzon tuh orang tuh benar-benar kita center. Gimana kita center? Dia nih kayaknya nih, copet nih kayaknya nih. Nah, itu tuh suuzon tuh namanya itu. Ya, kira-kira begitu ya, Raju ya. Ya, ada lagi nggak yang lain? Silakan. Ada lagi yang lain silakan. Oh, nggak ada kita tutup. Cukup. Cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Diberikan akhlak yang baik, niat yang ikhlas, doa-doa yang mustajabah, rezeki yang luas halal dan barokah. Dimudahkan dalam segala rencana-rencana kebajikannya. Keluarga kita diberikan kesehatan lahir dan batin. Keluarga kita yang sudah wafat, teman kita yang sudah wafat, Allah lapangkan kuburnya, diterima iman Islamnya, diangkat derajatnya, dan syafaat ila yaumil qiyamah. Demikian, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.